Shalom kekasih Tuhan, gimana kabar kalian semua? Pasti kalian dalam keadaan baik-baik saja, amin. Hari ini kita mau belajar tentang perjumpaan yang mengubah hidup. Terdapat di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dibaca ya. Dampak. Apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudara pikirkan ketika mendengar dan melihat kata dampak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah pengaruh yang sangat kuat yang dapat menimbulkan akibat benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan sebuah perubahan. Artinya, kata dampak adalah sebuah pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat negatif atau positif. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa hidup kita adalah pengaruh kuat yang mendatangkan perubahan bagi orang lain. Hari ini, kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab. Ia adalah pemungut cukai. Ia kaya, tetapi badannya pendek. Siapakah dia? Ya, Sakeus. Kita semua bisa baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Siapa Sakeus? Sakeus adalah orang kaya dan bekerja sebagai komisaris pajak atas kota Yeriko. Sakeus mendapatkan pekerjaan ini dari penguasa Romawi. Orang-orang Yahudi sangat membenci dan menjauhi orang-orang yang bekerja untuk Roma karena mereka sering memungut lebih dari takaran yang seharusnya. Hal inilah yang mempengaruhi orang-orang Yahudi sangat membenci Sakeus. Lukas mencatat bahwa ketika Yesus berjalan melintasi kota Yeriko, Yesus bertemu dengan Sakeus, kepala pemungut cukai itu. Sakeus belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi ada sebuah keinginan yang kuat untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Sakeus berusaha untuk melihat Yesus, namun ia terus gagal karena tubuhnya pendek. Akan tetapi Sakeus tidak menyerah dengan keadaan tubuhnya yang membatasinya. Sakeus menggunakan keterbatasannya untuk berlari mendahului orang lain dan memanjat pohon ara untuk dapat melihat Yesus. Setiap kita memang memiliki keterbatasan, tapi keterbatasan bukanlah penghalang bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Ketika Yesus melihat Sakeus di atas pohon ara, Yesus menyuruh Sakeus turun dan menawarkan diri untuk menumpang di rumahnya. Orang banyak yang melihat dan mendengar keputusan Yesus menjadi bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Respon orang banyak terhadap keputusan Yesus sangatlah berbeda dengan respon Sakeus. Adapun respon Sakeus adalah sebagai berikut. Pertama, menyambut Yesus dengan sukacita. Kedua, menyambut dengan kemurnian hati. Ketiga, menyambut dengan sikap hati yang tidak lagi diperbudak oleh uang. Perjumpaan Yesus dengan Sakeus membawa hidup Sakeus kepada suatu perubahan yang radikal. Perubahan radikal yang terjadi pada diri Sakeus setidaknya menunjukkan sebuah kebenaran bahwa keselamatan kekal yang diterima melalui iman kepada Tuhan harus ditandai dengan sebuah pertobatan. Artinya, pertobatan itu harus dibuktikan dengan suatu perubahan yang radikal dalam hidup kita. Dalam hal ini, perjumpaan kita dengan Tuhan harus membawa kita kepada suatu pertobatan sejati. Pertobatan yang sejati tidak hanya berhenti pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi pengakuan itu harus diikuti dengan perubahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perjumpaan dengan Tuhan membawa hidup kita kepada suatu perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita selalu berjumpa dengan Tuhan dalam setiap doa-doa kita, dalam setiap renungan kita, dalam setiap ibadah kita, dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan jemu-jemu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita. Karena hanya melalui kedekatan kita dengan Tuhan dalam setiap ibadah kita, kita diubahkan hari lepas hari. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.